Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Mimin Nata di sini. Mimin kali ini akan membawakan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 89. Di episode sebelumnya, setelah Dutian membantu memulihkan kultivasi Wang Lin serta mengangkat Wang Lin sebagai penerus sekte pemurnian jiwa, Wang Lin tidak bisa melupakan orang-orang yang telah membuatnya jatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Ia akan menuntut balas. Wang Lin melakukan penggabungan tubuh asli dan klon dan segera melesat ke negara salju sebagai target pertamanya. Mungkinkah Wang Lin akan berhasil menghabisi seorang kultivator transformasi jiwa dari negara salju? Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Renegade Immortal episode 89. Mari kita mulai. 10年后， Video diawali dengan Wang Lin yang telah tiba di negara salju. Suaranya bergema memanggil Li Yuanfeng dengan penuh dendam. Menyadari itu adalah Zheng Niu alias Wang Lin, Li Yuanfeng terkejut mengetahui bahwa kultivasi Wang Lin telah pulih hanya dalam beberapa tahun. Wang Lin di udara segera menghancurkan formasi perlindungan negara salju hanya dengan satu lambaian tangannya. Berdiri di atas kuil dewa salju, berbagai kultivator negara salju menyerang Wang Lin, namun hanya dengan satu kata, seluruh musuh dilempar ke segala arah. Li Yuanfeng lebih terkejut dengan ini. Kekuatan satu kata Wang Lin tidak kalah dengan kultivator transformasi jiwa. Wang Lin di sisi lain juga heran. Penyatuan tubuh asli dan klonnya kali ini benar-benar saling meningkatkan, bahkan mengalami sedikit mutasi. Wang Lin kini turun di depan kuil tempat Li Yuanfeng berada. Dengan satu hentakan kakinya, tanah terbelah. Segera kuil runtuh menjadi puing-puing, memperlihatkan sosok Li Yuanfeng yang cukup terkejut bahwa Wang Lin telah meningkat ke tahap akhir formasi jiwa. Dengan niat membunuh yang kuat, Wang Lin dengan lantang mengatakan akan memurnikan jiwa dari Li Yuanfeng. Ia segera melesat menyerang. Dengan segera, Li Yuanfeng melepaskan pertahanan, namun dengan pukulan dewa kuno milik Wang Lin, pertahanannya langsung runtuh. Li Yuanfeng dipukul mundur. Melihat kondisi sekitar, ia meminta pertempuran keduanya jangan melibatkan orang lain. Wang Lin setuju. Mereka akan menuntaskan segalanya. Segera, Li Yuanfeng memerintahkan orang-orangnya untuk mundur sejauh 3000 mil. Setelahnya, Li Yuanfeng bergerak. Ia akan memastikan bahwa Wang Lin tidak akan hidup hari ini. Harta pusaka gendang penghisap jiwa dikeluarkan. Suara gendang itu mampu mengganggu jiwa primordial, bahkan mampu menghancurkannya. Segera Wang Lin mengeluarkan teknik dewa kuno untuk melindungi diri. Li Yuanfeng terkejut, suara gendangnya tidak mempan pada Wang Lin. Melihat ini, Li Yuanfeng segera mengeluarkan boneka dewa salju yang segera menebas pedang ke arah Wang Lin. Wang Lin segera melesat. Hanya dengan sekali hentakan kakinya, boneka dewa salju segera ditumbangkan. Melihat kesempatan ini, pukulan-pukulan dewa kuno segera menghujani boneka salju yang membuat Li Yuanfeng memuntahkan cairan merah. Dan tak lama, boneka itu dihancurkan. Tidak hanya itu, Wang Lin juga segera menghancurkan gendang penghisap jiwa milik Li Yuanfeng. Dengan sombongnya, Wang Lin mempertanyakan apakah hanya ini kekuatan dari seorang kultivator transformasi jiwa. Merasa dipermalukan, kemarahan Li Yuanfeng memuncak, bahkan jika berakibat kultivasinya akan menurun, ia pasti akan membinasakan Wang Lin. Segera, ia merilis konsepsi atau domain tehnya. Seluruh tempat berubah, pohon-pohon teh tumbuh di mana-mana. Li Yuanfeng berniat menggunakan kekuatan surgawi untuk menghabisi Wang Lin. Daun-daun teh melesat dengan gila-gilaan menyerang Wang Lin. Saat Wang Lin mempertahankan diri, ia menyadari
konsepsi atau domain dari seorang transformasi jiwa memang sangatlah kuat. Melihat ini, Li Yuanfeng segera mengumpulkan kekuatan surgawi dan daun-daun teh juga menyerang Wang Lin dari segala arah. Bendera jiwa Wang Lin tak mampu mengatasinya, bahkan tinjunya langsung dibekukan oleh serangan daun-daun teh lawan. Di saat Wang Lin yang kewalahan, Li Yuanfeng telah berhasil menciptakan bunga es raksasa yang langsung dijatuhkan menimpa Wang Lin. Melihat ini, Li Yuanfeng dengan tawanya yang sangat puas merasa telah berhasil menjadikan negara salju sebagai tempat pemakaman dari Zheng Niu alias Wang Lin. Namun di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba bunga es hancur. Dengan kesombongannya, Wang Lin mengejek bahwa Li Yuanfeng hanya memiliki sedikit kekuatan surgawi dan itu tidak akan mampu untuk mengalahkannya. Wang Lin juga cukup berterima kasih. Dengan ini ia telah mendapatkan pencerahan baru tentang konsepsi di tahap transformasi jiwa. Dengan penuh kebencian, Li Yuanfeng melesatkan konsepsi dedaunan tehnya untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin segera menghindar. Ia menyadari bahwa konsepsi atau domain mampu diisi dengan kekuatan surgawi. Dengan ini ia juga yakin bahwa konsepsi juga bisa diisi dengan kekuatan dari dewa kuno. Segera konsepsi kehidupan dan kematian milik Wang Lin dilepaskan. Kekuatan dewa kuno juga dimasukkan. Gulungan hidup dan mati terbentang dengan dewa kuno sebagai pusatnya. Li Yuanfeng gemetar ketakutan bertanya-tanya apa konsepsi mengerikan ini. Dewa kuno memukul ke arah Li Yuanfeng. Wang Lin ini melepaskan kekuatan reinkarnasi dari konsepsi hidup dan matinya. Dengan panik, Li Yuanfeng juga melepaskan kekuatan penuh konsepsinya. Namun, itu tidak mampu menahan pukulan dari konsepsi dewa kuno milik Wang Lin. Segera Li Yuanfeng dikirim tersungkur ke tanah. Li Yuanfeng terkejut dalam kepahitan. Ia bisa merasakan konsepsi Wang Lin ini telah berada pada tahap transformasi jiwa. Karena sudah di ujung maut dan melihat konsepsi Wang Lin telah ditarik, Li Yuanfeng segera mengeluarkan 2 harta pusaka lonceng kuno yang membuat Wang Lin tahu bahwa orang yang pernah menyerangnya adalah utusan dari Li Yuanfeng. Li Yuanfeng segera mengeluarkan 2 perwujudan situnan yang langsung menyerang ke arah Wang Lin. Dengan kekuatannya segera Wang Lin menyegel kedua sosok situnan yang langsung berubah. Ya, sosok itu berubah menjadi 2 tangan yang tidak lain adalah tangan dari situnan itu sendiri. Wang Lin segera menyimpannya. Melihat ia tak berdaya untuk melawan Wang Lin, Li Yuanfeng berusaha melesat untuk kabur, namun dalam sekejap mata Wang Lin tiba di hadapannya dan segera menahannya. Pikiran gila membanjiri otak Li Yuanfeng. Ia akan menyeret Wang Lin ke dalam kematian bersamanya dengan meledakkan jiwa primordialnya. Namun lagi dan lagi Wang Lin menunjukkan kekuatan hebatnya. Ia dengan mudah merobek ruang dan pergi. Meledakkan diri hanya akan menghancurkan seluruh negara salju dan membinasakan rakyatnya. Melihat tidak ada pilihan atau kesempatan apapun, Li Yuanfeng pasrah. Yang mengaku kalah, ia meminta Wang Lin untuk tidak melibatkan orang yang tak bersalah. Segera Wang Lin mencabut jiwa tahap transformasi jiwa milik Li Yuanfeng. Teriakan kesakitan bergema membuat seluruh rakyat dari negara salju diliputi kesedihan. Mereka tahu bahwa pemimpin mereka telah mati. Segera Wang Lin memasukkan jiwa Li Yuanfeng pada bendera jiwanya. Tidak hanya ini saja, Wang Lin kini menyegel seluruh kultivasi dari rakyat negara salju. Mulai hari ini, negara salju tidak boleh memiliki kultivasi di atas formasi jiwa dan tidak boleh memiliki sekte kultivasi apapun. Siapapun yang melanggar, Wang Lin akan kembali lagi untuk membuat perhitungan. Roda telah berputar. Dulu, negara salju yang menghancurkan aliansi 4 sekte dan mendambakan untuk menjadi negara kultivasi peringkat kelima telah mengalami kemunduran telak.
Berita yang terjadi di wilayah salju telah menyebar. Yun Kuzi sangat kegirangan mengetahui bahwa orang pilihannya bahkan mampu menghabisi kultivator transformasi jiwa dengan kultivasi formasi jiwanya. Zhou Wutai di sampingnya juga bahagia. Ini sama dengan pembalasan atas hancurnya aliansi 4 sektenya. Ini Yun Kuzi meminta Zhou Wutai untuk menemui Liu Mei untuk melihat di tingkat apakah domain atau konsepsi miliknya sekarang. Setelah Zhou Wutai pergi, Yun Kuzi sadar tidak bisa meremehkan dua murid dari Zhu Kuzi. Yan Feng dan Liu Mei adalah orang yang sangat luar biasa dan sangat berbakat. Namun Yun Kuzi juga memiliki Zixing dan Zhou Wutai untuk mengatasi keduanya. Sedangkan untuk Wang Lin, ia merasa Wang Lin adalah alat yang akan memecahkan kebuntuan dalam pertarungan antara dirinya dan Zhu Kuzi. 12 tahun lagi pertandingan keduanya akan tiba. Pemimpin Suzaku selanjutnya tidak dapat dipastikan dan 1000 tahun hukuman entah akan dijatuhkan pada siapa. Berita binasanya pemimpin negara salju Li Yuanfeng di tangan Zheng Niu alias Wang Lin dan disegelnya kultivasi para kultivator negara salju yang mengakibatkan turunnya peringkat negara salju dari negara kultivasi peringkat 5 menjadi peringkat 3 menyebar ke segala penjuru. Berita ini sampai pada Qian Feng. Ia merasa Li Yuanfeng adalah sampah. Jika Wang Lin mampu menghabisi leluhur klan iblis raksasa, ia akan mengakui kehebatannya. Di dalam mutiara penentang surga, Wang Lin mengembalikan tangan situnan yang ia dapatkan. Ia juga menyadari persyaratan untuk membangunkan situnan saat dia pada tahap transformasi jiwa pasti ada hubungannya dengan kekuatan surgawi. Kini Wang Lin juga dalam kebimbangan. Menghabisi Li Yuanfeng mudah karena ia menaikkan kultivasinya ke tahap transformasi jiwa secara paksa. Sedangkan untuk menuntut balas pada leluhur klan iblis raksasa akan sangat sulit, bahkan Sun Tai sangat waspada terhadapnya. Namun saat leluhur iblis raksasa benar-benar pulih, ia pasti akan mencari Wang Lin dan menghabisinya. Wang Lin tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Di tengah kebingungannya, seorang utusan tiba memberikan sesuatu dari Dutian yang tahu apa yang akan dilakukan oleh Wang Lin. 2 harta diberikan. Yang pertama adalah slip giok cara untuk mengatasi teknik transformasi klan iblis raksasa. Sedangkan untuk benda kedua adalah klon dari bendera 1 miliar jiwa yang memiliki sepertiga dari kekuatan bendera aslinya yang dapat digunakan 2 kali. 12 jiwa ungu keemasan yang berasal dari ketua sekte terdahulu yang telah mencapai transformasi jiwa berada di dalamnya. Dutian menjelaskan untuk menguasainya Wang Lin perlu teknik penguncian jiwa. Setelah teknik itu diberikan, Wang Lin segera merapalkan mantra dan berusaha mengendalikan seluruh jiwa-jiwa yang liar. Saat jiwa-jiwa para transformasi jiwa akan menyerang Wang Lin secara bersamaan, tepat pada saat itulah ia menyelesaikan teknik penguncian jiwanya. Rantai-rantai melesat, menahan dan segel mendarat di setiap jiwa-jiwa dari para kultivator transformasi jiwa. Meski cukup kewalahan segera, seluruh jiwa-jiwa dalam klon bendera 1 miliar jiwa segera tunduk pada Wang Lin, mengakuinya sebagai tuan mereka. Segera seluruh jiwa-jiwa membentuk bendera 1 miliar jiwa di hadapan Wang Lin dan siap untuk dipergunakan. Dengan ini, Dutian pergi dan akan menunggu Wang Lin di sekte pemurnian jiwa. Wang Lin sangat berterima kasih atas bantuan besar ini. Wang Lin melangkah keluar dengan penuh tekad. Dengan ini, ia akan menuntut balas pada leluhur dari klan iblis raksasa. Demikianlah Renegade Immortal episode 89. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tugasku kan selalu menemanimu.